Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi program linear. Nah, aplikasi program linear ini nanti akan berhubungan dengan materi-materi kita yang ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu memaksimalkan sesuatu, meminimalkan sesuatu. Nah, dalam aplikasi program linear ini nanti kalian akan mengenal beberapa istilah baru. Yang pertama kita akan mengenal istilah model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah bentuk interpretasi dalam merumuskan permasalahan yang ada ke bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan matematika. Nah, dalam membentuk model matematika nanti kalian akan menemukan beberapa kata yang penting. Yang pertama, kata tidak lebih, paling banyak, maksimal, sebanyak-banyaknya. Itu nanti menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Tapi ketika nanti kalian menemukan kata-kata sekurang-kurangnya, paling sedikit, tidak kurang, atau minimum, maka tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Nah, setelah kita mengenal istilah model matematika, nanti kita juga mengenal istilah fungsi tujuan. Apa sih fungsi tujuan itu? Fungsi tujuan adalah fungsi yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu masalah. Jadi nanti tergantung masalahnya itu nanti bisa menentukan laba atau misalnya nanti menentukan biaya dan lain-lain. Itu nanti kita akan melihat dia diminta untuk memaksimumkan atau meminimumkan seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya saja. Contoh yang pertama, kita punya untuk membuat sebuah roti jenis 1 dibutuhkan 100 gram tepung dan 100 gram mentega. Untuk membuat sebuah roti jenis 2 dibutuhkan 400 gram tepung dan 100 gram mentega. Tersedia 10 kg tepung dan 7 kg mentega. Roti yang dibuat dijual dengan laba Rp1.000 per buah untuk roti 1 dan Rp3.000 per buah untuk jenis roti 2. Tentukan yang pertama model matematikanya, untuk permasalahan tersebut, kemudian daerah penyelesaian, dan laba maksimum yang diperoleh. Nah, yang pertama kita akan membahas model matematika untuk permasalahan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hal pertama yang dibutuhkan adalah apa saja objeknya nanti. Objeknya di sini kan kita punya roti jenis 1 dan juga roti jenis 2. Nah, di sini misal roti jenis 1 kita namakan sebagai X, kemudian roti jenis 2 kita namakan sebagai Y. Nah, kemudian kita buat tabel. Nah, kemudian pada roti 1 tadi dibutuhkan yang pertama 100 gram tepung dan 100 gram mentega. Nah, di sini kan dia cerita bahwa mengandung tepung dan juga mentega. Tepung dan mentega kita letakkan di sini. Sini kita punya tepung, kemudian kita punya mentega. Tepung pada roti 1 dibutuhkan 100 gram dan menteganya dibutuhkan 100 gram. Sedangkan untuk roti jenis 2 dibutuhkan 400 gram tepung dan 100 gram mentega. 100 gram tepung dan 100 gram mentega. Nah, tersedia 10 kg tepung dan 7 kg mentega. Nah, di sini kita punyanya adalah 10 kg tepung. Tapi karena di sini tadi yang dibutuhkan ini satuannya adalah gram, maka harus dirubah menjadi gram sehingga kita punya 10.000 gram untuk tepung. Kemudian untuk menteganya punya 7 kilo. Jadi 7 kilo itu sama dengan 7.000 gram. Nah, ceritanya kan dia punya paling banyak sekian. Nah, kalau dia kasusnya memiliki paling banyak sekian, maka tadi menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari
Coba, paling banyak berarti menggunakan tanda kurang dari. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Berarti ini nanti cara bentuk modelnya gini. 100X ditambah 400Y, tandanya tadi kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa dikecilkan, kita bagi 100 sehingga kita punya X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang kedua kita punya untuk mentega 100X ditambah 100Y. Nah, karena punyanya maksimal seperti ini, paling banyak ini 7.000, maka tandanya kurang dari sama dengan 7.000. Nah, ini dikecilkan dibagi 100. Jadi kita punya X ditambah Y kurang dari sama dengan 7.000 bagi 100, kita punya 70. Ini sebagai yang pertama, kemudian ini kedua. Nah, apakah model matematika hanya ini? Sekarang Boy tanya. Di sini X itu kan melambangkan roti 1 dan Y roti 2. Jumlah roti itu kan tidak mungkin negatif. Maka nanti kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita nanti membahas masalah tentang barang-barang yang real nyata, maka nanti syaratnya harus X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah modelnya. Ada 3. Yang pertama, X plus 4Y kurang dari sama dengan 100, X plus Y kurang dari sama dengan 70, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk model sudah kita jawab. Yang kedua adalah menentukan daerah penyelesaian. Nah, dalam menentukan daerah penyelesaian kita ambil dari modelnya tadi. Ingatkan Boy kembali, kita punya X plus 4Y kurang dari sama dengan 100, X plus Y kurang dari sama dengan 70, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kita punya yang pertama, ini yang B ya, X plus 4Y kurang dari sama dengan 100, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 70. Nah, ingat pada pertemuan kemarin bahwa hal pertama yang dilakukan untuk untuk menentukan daerah penyelesaian adalah membuat tabel 00. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ingat kalau X-nya 0, X-nya harus ditutup. Jadi kita punya X tutup, sisanya adalah 4Y sama dengan 100. Berarti Y-nya sama dengan 100 dibagi 4 atau 25. Kemudian ketika Y-nya 0 tutup, berarti punya X sama dengan 100. Jadi titik yang pertama kita punya 0,25 dan titik kedua kita punya 100,0. Itu ya. Nah, sudah. Kemudian kita gambar langsung 0,25 ada di sini ya. Kemudian 100,0 ada di sini. Ditarik garis. Dan seperti biasa kita uji dengan menggunakan titik 0,0 mewakili daerah bawah. Masukkan ke X plus 4Y. Jadi 0, X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Nah, 0 ditambah 4 kali 0 kan 0. Berarti 0 tambah 0 kan hasilnya 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 100? Benar kan? Jadi, yang daerah bawah ini merupakan daerah penyelesaiannya. Ingat, kalau bukan daerah penyelesaian harus diarsir. Nah, gitu ya.
Kemudian yang kedua kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 70. Nah, kita punya ini. Kita buat 0, 0. Ketika X 0 tutup, berarti kita punya Y-nya sama dengan 70. Ketika Y-nya 0 tutup, berarti kita punya X sama dengan 70. Jadi kita punya titiknya 0,70 dan 70,0. 0,70 ada di atasnya 25 ini ya, sini. 70,0 berarti lebih kecil dari 100 ada di sini. Sorry, ini 70 ya, baik keliru. 0,70 70,0. Nah, tinggal tarik garis. Seret. Seperti biasa, kita bagi menjadi daerah atas, daerah bawah. Kita cek 0,0-nya sehingga kita punya 0,0. Kita masukkan ke sini, X plus Y kurang dari sama dengan 70, masukkan 0 tambah 0, 0, apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 70? Benar. Nah, jadi daerah yang bawah ini merupakan daerah penyelesaiannya, sedangkan yang atas bukan, sehingga yang atas harus diarsir. Nah, ingat tadi kan selain dua model ini kita punya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa itu juga harus diarsir. Sehingga kita mengarsir ini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pertanyaan B sudah terjawab, daerah hasil penyelesaiannya ada di sini, oke? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan C. Laba maksimum yang diperoleh. Nah, untuk menjawab pertanyaan C, maka kita harus mencari fungsi tujuannya. Dia kan berbicara mengenai laba. Berarti kita lihat laba. Mana ada kata laba di sini? Nah, di sini ada kata laba Rp1.000 per buah untuk roti 1 dan Rp3.000 untuk jenis 2 per buah untuk jenis 2. Berarti fungsi tujuannya, nah, tadi ingat bahwa roti 1 itu diumpamakan sebagai X, berarti 1000X ditambah roti 2 diumpamakan sebagai Y, 3000 Y. Gitu ya. Nah, fungsi tujuan ini sangat penting untuk menentukan laba nanti, laba maksimum nanti. Oke, digambar lagi Bu Ayu DHP-nya tadi untuk memudahkan menyelesaikan ini. Nah, apa namanya? Di sini kan kita harus menentukan titik-titik pojoknya. Nah, titik pojoknya tadi kan di HP-nya ada di sini. Kita tentukan titik-titik pojoknya ada 1, 2, 3, 4. Di sini sudah jelas bahwa titik pojoknya di sini adalah 0,0. Kemudian yang di sini 0,25. Di sini 70,0. Apakah yang ini dan ini ikut? Tentu saja tidak, karena ini dan ini tidak termasuk dalam DHP yang ada di sini. Tuh ya. Nah, kemudian titik ini Bu, iya ini ikut. Nah, tapi kan tidak diketahui. Maka nanti harus dicari eliminasi melalui eliminasi substitusi seperti yang kemarin. Nah, tadi kan kita punya X plus 4Y sama dengan 100 dan X plus Y sama dengan 70. Nah, untuk memudahkan langsung Bu Ayu mau mengurangkan X-nya dulu ya, karena X-nya sudah sama-sama koefisiennya. Coret. Nah, sehingga kita punya 4Y dikurangi Y sama dengan 3Y. 100 kurangi 70 sama dengan 30, sehingga kita dapat Y-nya adalah 10. Nah, X-nya yang kita belum tahu, berarti kita masukkan ke dalam atas atau bawah sini, terserah.
Kalau boy lebih condong ke bawah ini agar lebih mudah. Jadi kita punya X plus Y sama dengan 70. Nah, X ditambah Y-nya adalah 10 sama dengan 70, sehingga kita punya X sama dengan 60. Jadi di sini kita punya titiknya adalah 60,10. Oke, baru. Nah, fungsi tujuan setelah ini akan kita pergunakan untuk mencari laba maksimum. Kita buat tabel. Titik pojok dan di sini fungsi tujuan. Titik yang pertama kita punya 0,0. Kemudian kita punya 0,25. Kemudian kita punya 60,10 dan ini 70,0. Fungsi tujuannya kan 1000 X ditambah 3000 Y. Nah, yang pertama titik 0,0 berarti nanti 1000 dikalikan 0 ditambah 3000 kali 0, langsung ya hasilnya adalah 0. Kemudian 0,25 kita punya 1000 dikali 0 ditambah 3000 dikali Y-nya ini adalah 25. Jadi kita punya ini kan 0. Nah, yang tersisa kan 3000 kali 25, yaitu hasilnya adalah 75.000. Kemudian yang ketiga kita punya X-nya 60, Y-nya 10, jadi kita punya 1000 dikali 60 ditambah 3000 dikali 10. Nah, ini 60.000, ini 30.000, hasilnya adalah 90.000. Nah, yang terakhir X-nya 70, Y-nya 0, berarti kita punya 1000 dikali 70 ditambah 3000 dikali 0. Berarti ini kan hasilnya 0. 1000 kali 70 adalah 70.000. Keempat titik sudah kita masukkan. Sekarang kita lihat lagi permintaan soalnya ngapain? Disuruh mencari laba maksimum. Kita lihat maksimum itu kan paling besar. Cari di antara 1, 2, 3, 4. Mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 90.000. Jadi laba maksimum adalah 90.000. Seperti itu. Nah, sekarang karena soal 1 sudah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu ini. 2 suplemen mengandung vitamin A dan vitamin B. Suplemen 1 mengandung 3 satuan vitamin A dan 1 satuan vitamin B. Suplemen 2 mengandung 1 satuan vitamin A dan 1 satuan vitamin B. Kedua suplemen dicampur sehingga menjadi suplemen baru yang mengandung tidak kurang dari 6 vitamin A dan 4 vitamin B. Jika harga suplemen 1 Rp10.000 dan suplemen 2 Rp8.000, tentukan yang pertama modal matematika dan yang kedua banyak suplemen 1 dan 2 agar biaya yang keluar minimum. Oke. Kita kerjakan modelnya terlebih dahulu. Dia minta modelnya. Nah, di sini objeknya yang kita bicarakan adalah bukan vitamin A dan vitamin B ya, tapi suplemen 1 dan juga suplemen 2. Jadi nanti yang diumpamakan sebagai X adalah suplemen 1 dan suplemen 2 diibaratkan sebagai Y. Oke? Nah, sama seperti tadi, kita buat tabelnya dulu, X dan Y. Kemudian ingat tadi setiap suplemen itu mengandung vitamin A dan juga vitamin B. Jadi yang ada di atas ini nanti yang di atas ini adalah vitamin A dan yang sebelah sini adalah vitamin B. Suplemen yang pertama mengandung 3 satuan vitamin A dan 1 satuan vitamin B. 3 vitamin A dan 1 vitamin B. Sedangkan suplemen yang kedua mengandung 1 satuan vitamin A dan 1 satuan vitamin B. Nah, sudah. Kemudian ingat, ini katanya tidak kurang dari.
Kalau tidak kurang dari berarti nanti pakai tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan kira-kira tidak kurang, berarti pakai tanda lebih dari sama dengan. Nah, jadi ini nanti tandanya lebih dari sama dengan ya. Sudah ditandai Ibu di situ. Nah, dia cerita bahwa mengandung tidak kurang dari 6 vitamin A dan 4 vitamin B. 6 vitamin A dan 4 vitamin B. Berarti nanti membuat modelnya yang pertama 3X ditambah 1Y alias Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian 1X alias X ditambah 1Y alias Y lebih dari sama dengan 4. Oke. Nah, ingat karena ini kita bicara tentang suplemen, barangnya itu real ada, maka harus ditambahi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematikanya adalah 3X plus Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian X plus Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke? Sudah? Yang kedua kan kita disuruh mencari banyak suplemen 1 dan 2 agar biaya yang keluar minimum. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, maka kita harus mencari DHP terlebih dahulu dari model-model yang sudah kita dapatkan. Nah, ini nomor B ya. Jadi pertama kita tadi kan punya 3X plus Y lebih dari sama dengan 6. Dan yang kedua kita punya X plus Y lebih dari sama dengan 4. Kita buat tabel 00, X-nya sama dengan 0 tutup, berarti Y-nya sama dengan 6. Y sama dengan 0 tutup, berarti 3X sama dengan 6, sehingga kita punya X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi yang pertama kita punya 0,6 dan 2,0. Langsung kita buat gambarnya. 0,6 ada di sini dan 2,0 ada di sini, kita tarik garis. Nah, seperti biasa kita uji titik 0,0-nya. Kan terbagi dua daerah toh, daerah atas dan daerah bawah. Yang daerah bawah diwakili 0,0, kita uji ke sini. 3X plus Y lebih dari sama dengan 0, kita uji titik 0,0. Jadi kita punya 3 kali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6. Hasilnya 3 kali 0 kan 0, 0 tambah 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Benarkah 0 itu lebih dari sama dengan 6? Salah kan? Nah, karena salah berarti daerah ini bukan DHP-nya. Berarti DHP-nya adalah daerah yang atas. Berarti yang bukan DHP harus diarsir. Gitu. Nah, kemudian kita punya ini X plus Y lebih dari sama dengan 4. Buat tabel 00. Sehingga kita punya X 0 dan Y 0. Di sini ketika X-nya 0 kita tutup sehingga kita punya Y sama dengan 4. Kemudian ketika Y-nya 0 kita tutup sehingga punya X sama dengan 4. Jadi kita punya di sini titiknya 0,4 dan 4,0. Nah, sekarang kita lihat di mana 0,4. 0,4 itu ada di sini. Di mana 4,0? 4,0 ada di sini. Sama kita tarik seret. Nah, kita uji titik 0,0 daerah atas bawah ini. Kita masukkan ke sini. X plus Y lebih dari sama dengan 4 sehingga kita punya 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 tambah 0, 0. Apakah betul 0 lebih dari sama dengan 4? Salah kan? Berarti yang bawah ini yang ada 0,0-nya itu bukan DHP-nya. Yang DHP adalah yang atas.
berarti yang diarsir yang bawah. Nah, kemudian ingat tadi kan kita punya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu juga harus dimasukkan. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sini kita sudah punya DHP-nya ada di sini. Yang besar ini. Sudah deh, DHP sudah ada, baru kita masuk ke step yang selanjutnya. Mari kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Nah, berarti kita harus tahu biaya itu berhubungan dengan harga dari suplemen 1 dan suplemen 2. Di sini suplemen 1 harganya 10.000 dan suplemen 2 8.000. Jadi nanti fungsi tujuannya, ingat X tadi suplemen 1 dan Y suplemen 2. Jadi 10.000 X ditambah 8.000 Y. Nah, oke. Kemudian, nah ini Boy ambilkan gambarnya lagi. Kita akan memasukkan titik-titik pojok dari DHP-nya. Ada 1, 2, 3 titik. Titik yang pertama adalah 0,6. Kemudian kita punya 4,0 dan sebuah titik yang belum diketahui. Ingat, kalau belum diketahui harus diselesaikan dengan eliminasi substitusi. Jadi kita akan mengeliminasi substitusi 3x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 4. Bu, dari mana Bu ini Bu? Nyo, dari sini ya. Diingat ya. Nah, berhubung di sini yang sudah sama koefisiennya adalah y, langsung Boy hilangkan y-nya ya. Sama-sama positif, maka di sini tandanya negatif. Habis. Jadi kita punya 3x dikurangi x sama dengan 2x. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga kita punya x-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tinggal y-nya. Maka kita masukkan entah atas atau bawah, terserah, kalau Boy lebih suka yang bawah. Jadi kita punya x plus y sama dengan 4. X-nya dimasukkan 1 plus y sama dengan 4. Sehingga kita punya y sama dengan 4 kurangi 1 alias 3. Nah, baru kita punya ternyata di sini adalah titiknya itu x-nya tadi berapa? 1, y-nya 3. 1,3. Sudah, titiknya sudah lengkap. Langsung kita buat tabel titik pojok dan juga fungsi tujuan. Titik pojok yang pertama tadi 0,6. Titik pojok yang kedua 1,3. Dan yang terakhir adalah 4,0. Fungsi tujuannya 10.000 X ditambah 8.000 Y. Masukkan jadi 10.000 dikali 0. 10.000 dikali 0 ditambah 8.000 dikali 6. Langsung ya. Ini kan 0. Jadi kita punya 8.000 kali 6 48.000. Kemudian ini x-nya 1, y-nya 3. Jadi kita punya 10.000 dikali 1 ditambah 8.000 dikali 3. 10.000 kali 1 kan 10.000. 8.000 kali 3 adalah 24.000. Sehingga kita punya ini jumlahkan 34.000. Nah, dan yang terakhir kita punya x-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 0. Jadi kita punya 10.000 dikali 4 ditambah 8.000 dikali 0. Sama dengan, langsung ya, ini kan 0. 10.000 kali 4 40.000. Nah, sudah tiga-tiganya sudah ketahuan. Kita balik soalnya. Banyak suplemen 1 dan 2 agar biaya yang keluar minimum.
Dari 3 buah biaya yang kita dapatkan, yang paling kecil tuh yang mana? Ini ya, sorry, ini bukan 340.000 tapi 34.000. 34.000. Nah, jadi 34.000 ini dilihat X-nya 1, Y-nya 3. Jadi suplemen 1-nya sebanyak 1 dan suplemen 2-nya sebanyak 3. Jadi jangan lupa kalau setiap soal cerita harus ada jadi. Jadi agar biaya minimum, maka jumlah suplemen 1-nya adalah 1 dan suplemen 2-nya adalah 3. Oke, itu tadi contoh-contoh yang diberikan Bu Ayu. Semoga anak-anak sekalian paham dengan contoh yang diberikan Bu Ayu, dan jika masih ada kesulitan silakan bertanya pada guru mapel masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.